لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Zaratul, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ramli Mekah. Saya di sini akan memaparkan makalah saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah ilmu kumpulan informasi akan suatu kejadian tentang alam, masyarakat, dan pemikiran yang belum teruji kebenarannya. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, pada zaman Yunani kuno, yang kedua pada zaman Islam, yang ketiga pada zaman Renaissance, dan yang terakhir pada zaman kontemporer. Baik, saya di sini akan menjelaskan satu persatu periode sejarah perkembangan Islam. Yang pertama pada zaman Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di masa sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Dan ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap inquiret attitude atau suatu sikap yang sangat menyelidiki suatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude, sikap menerima begitu saja. Sehingga zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Yunani mencapai puncak kejayaan atau zaman keemasannya. Pada zaman ini banyak munculnya ilmuwan yang terkemuka, di antaranya ada Thales, dan yang kedua ada Pythagoras, yang ketiga ada Socrates, dan yang keempat ada Plato, dan yang terakhir ada Aristoteles. Yang dimana Thales kurang lebih dari 600 tahun sebelum Nabi Isa atau Yesus terlahir, muncullah sosok pertama dari Trident Miletus, yaitu Thales yang mengebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Thales adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurut zat utama yang menjadikan dasar segala materi adalah air, pada masanya ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Dan yang kedua adalah Pythagoras. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras, yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi siku-sikunya. Walaupun fakta di dalam teorema itu telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teori ini dikritika pada Pythagoras. Yang ketiga, Socrates. Socrates adalah yang mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat modern dan juga filsafat secara umum. Periode setelah Socrates ini disebut dengan zaman keemasan sekaligus bangsa Yunani karena pada zaman ini kajian-kajian keilmuan yang muncul adalah peraduan antara filsafat alam dan filsafat tentang manusia. Yang keempat adalah Plato. Plato adalah murid Socrates dan guru dari Aristoteles. Ia juga menulis tentang hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. Dunia fana ini tiada lain hanyalah
refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Plato yang hidup di awal abad keempat sebelum Masehi adalah seorang filsuf Aeolius atau paling tua yang tulisan-tulisannya masih menghiasi dunia akademisi sehingga saat ini. Dan yang terakhir, Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru Alexander yang agung. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, dan ilmu kedokteran dan ilmu alam. Sementara itu, di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir eduktif atau deduktif reasoning yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Logika yang digunakan untuk menjelaskan cara berpikir, kesimpulan yang dikemukakan oleh Aristoteles didasarkan pada susunan pikiran. Masa keemasan Aristoteles ialah berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukan dalam satu sistem logika, matematika, fisika, dan metafisika. Sebelum masuk periode Islam, ada menyebut sebagai periode pertengahan. Zaman ini masih berhubungan dengan zaman sebelumnya. Zaman ini disebut dengan zaman kegelapan. Pada zaman ini, filsafat sering dikenal dengan sebutan teologia atau pengabdian agama. Selain itu, menjadi ciri khas pada masa ini adalah dipakaian karya-karya Aristoteles dan kitab suci sebagai pegangan. Dan yang kedua, periode Islam adalah sejarah yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran dan diwahyukan pertama kali pada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Alaq dengan diawali kata perintah yaitu Iqra, berarti bacalah. Gairah intelektualitas di dunia adalah ini berkembangnya pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegagalan sebagai diketahui oleh Joseph Schumpeter dalam buku Magnum Opus-nya yang menyatakan adanya great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Ages. Menurut Qurun Nasution, keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik 650 sampai 1250 Masehi. Keilmuan ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani melalui filsafat dan sains Yunani yang berada di kota-kota pusat. Peradaban Yunani di dunia Islam zaman klasik seperti Alexander di Mesir. Ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani dikembangkan di bagian pusat belajar. Terdapat sebuah sekolah dikenal di Alexander, Mesir, tetapi kemudian dipindahkan pertama kali di Syria dan kemudian pada sekitar tahun 900 Masehi ke Baghdad. Yang ketiga, pada masa Renaissance dan modern. Michelet, sejarawan terkenal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjukkan sebagai periode pembangkitan intelektual, khususnya di Eropa, dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Agak sulit menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan zaman Renaissance dan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah
perluasan dari zaman Renaissance. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekulerisme, empirisme, dan rasionalisme. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latinnya. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negeri Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia tetap membenahi gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik atau Renaissance pada abad ke-14. Dan yang terakhir adalah periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi canggih seperti komputer dan sebagainya, dan spesial ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagai besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir pada abad 20. Pada zaman ini ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Dia lahir pada tanggal 14 Maret 1879 dan meninggal pada tanggal 18 April 1955. Yang masa Albert Einstein itu berumur 76 tahun. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyambung bagi pengembangan mekanisme kuantum, mekanisme statistik, dan kosmologi. Pada zaman ini juga melihat integrasi fisika dan kimia. Pada zaman ini disebut dengan sains besar Linus Pauling 1953. Mengarang sebuah buku yang berjudul The Nature of Chemical Bond menggunakan prinsip-prinsip mekanik kuantum. Kemudian karya Pauling memuncak dengan pemodelan fisik DNA rahasia kehidupan. Pada tahun ini juga James D. Watson, Francis Crick, dan Rosalind Franklin menjelaskan struktur dasar DNA, bahan genetik untuk menggunakan kehidupan dalam segala bentuk. Hal ini memicu rekayasa genetika yang dimulai tahun 1990 untuk meningkatkan seluruh manusia genom atau dalam Human Genome Project, dan telah disebut-sebut sebagai berpotensi memiliki manfaat medis yang besar. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan adalah bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan pengembangan moralitas spiritual, karena sebagian kita tahu bahwa ilmu pengetahuan hakikatnya adalah bebas nilai, tergantung sebagaimana manusia mempergunakannya. Ilmu pengetahuan bisa berdampak positif, tetapi ia juga dapat memiliki dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positif adalah dapat semakin mempermudah dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan manusia, sementara dampak negatif adalah dapat menghancurkan tatanan kehidupan manusia sendiri. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dari hasil makalah saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.